Hari ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar IoT, yaitu layer 01, yaitu hardware. Di mana hardware yang akan saya gunakan di sini adalah ESP01 seperti di gambar. Ini adalah buatan pertama dari Espressif seperti itu, bisa dilihat di datasheetnya. Yang perlu Anda ketahui dari ESP01 sebelum merangkai tentunya adalah pin-pin koneksinya. Nah, berikut saya sudah gambarkan bagaimana pin-pin dari koneksi ESP01. Di internet sudah banyak, tapi perlu kiranya ini sebagai pedoman saja. Jadi tampak atas ya. Jadi ini tampak atas. Ini posisi ESP01-nya. Nah, ini gambar diagramnya, karena biasanya tulisannya berada di bawah seperti gambar seperti ini. Nah, saya balik agar lebih mudah kita melihatnya. Ini namanya ESP01. Jadi chipnya ESP8266. Kaki yang pertama, yang ini adalah RX. Yang kedua adalah 3,3 volt satu daya. Yang nomor 3 adalah IO0. Yang nomor 4 adalah reset ya. Yang nomor 5 IO2 atau GPIO2. Yang nomor 6 adalah enable. Pin 7 ground dan pin 8 adalah TX. Perlu Anda ketahui bahwa yang saya tandai merah, pin 2 dan 7 adalah satu daya. Jadi ini jangan sampai terbalik. Yang pertama. Yang kedua, tegangannya harus 3,3 volt. Karena di sini tidak ada penurun tegangan seperti AM711 atau 6620 seperti itu. Jadi harus 3,3 volt. Biasanya kalau memakai Arduino ada output 3,3 volt. Tetapi kalau tidak memakai Arduino, diharuskan memakai penurun tegangan terlebih dahulu. Jadi agar lebih stabil seperti itu. Saya pernah memakai 5 volt. Sebenarnya tidak masalah, tetapi ini akan panas. Itulah kerangka hardware yang akan kita gunakan selanjutnya di layar selanjutnya, yaitu layar 02, dimana layar 02 adalah tentang connectivity, dimana konsep IoT adalah semua peralatan elektronik yang terhubung atau saling terhubung melalui sebuah jaringan. Nah, itu disebut dengan internet. Jika Anda memakai ESP01, jadi saya sarankan untuk membeli adapternya yang langsung ada downloader. Jadi downloader ini boleh saja. Kalau di sini dipakainya CH340. Nah, di sini dihapus ya. Nah, kenapa memerlukan ini? Karena lebih fleksibel aja. Hanya saja kekurangannya yang ini adalah perlu tambahan jumper seperti ini, karena untuk mendownload program ke ESP01 kita memerlukan chip kayak enable session gitu. Jadi kita harus dijadikan satu. Nah, ini adalah mode programming. Nanti kalau mode runningnya dilepas saja. Nah, kira-kira ini pin keberapa ya, kita lihat ya. Nah, jadi paling bawah pin 7 ground nyambung ke 3, pin 3 itu adalah IO0 seperti itu. Jadi saya akan gambarkan biar agak lebih mudah mengingatnya. Jadi ada namanya mode programming ya, dimana kalian harus menjumper pin GND. Jadi GND adalah pin 7. Kalian jumper dengan pin
IO0 pin 3. Ini adalah pin 3. Nah, ini jumper ya. Ini sebuah keharusan karena kalau tidak di jumper modenya nanti chipnya tidak menerima apa yang kita load ke chip dari Arduino IDE nanti, seperti itu. Jadi fleksibelnya silahkan beli downloader seperti ini. Kalaupun nggak ada downloader yang tipe lain, nah seperti ini. Sama juga CH340 atau yang CPX berapa gitu. Hanya saja kan kalian perlu mengingat lagi. Nah, makanya saya berikan kode ini, gambar ini agar lebih ingat. Nah, ini kan perlu jumper lagi sesuai dengan pin-pinnya seperti itu. Nah, untuk koneksi GPIO ESP01 hanya ada 2, yaitu di pin 3, yaitu IO0 dan IO2. Nah, untuk LED-nya sudah terkoneksi kalau ESP01 di IO2, jadi langsung menyala seperti itu. Nanti bisa di cross check, kita coba gitu untuk menyalakan LED di yang sudah default built-in kalau istilahnya di Arduino codingnya ya. Jadi kita nyalakan dulu LED-nya, indikasinya bahwa kalian sudah berhasil mengupload program menggunakan serial TTL ini atau downloader ini, seperti itu. Nah, perlu juga diketahui bahwasanya saya menggunakan protoboard seperti ini, tidak menggunakan breadboard, agar memudahkan saya soldering juga setelah itu. Karena ESP01 juga tidak support ini kakinya untuk di breadboard seperti itu. Jadi kalau model protoboard yang saya desain tinggal ditancapin, nanti disesuaikan untuk pin kaki-kakinya seperti itu, seperti ini. Rangkaiannya sama seperti itu. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akan coba menyalakan LED di ESP01 ini sebelum nanti di part layar kedua adalah connectivity. Nah, selain ESP01 ada juga ESP8266 seperti ini. Nah, bisa kalian gunakan. Ada juga ESP32 yang lebih hebat, powerful lagi. Nah, ini tergantung dari kasus-kasus yang kalian pecahkan seperti itu. Karena kenapa? Ini portnya banyak, speednya juga tinggi. Nah, kalau kalian mau speed tinggi silahkan, ini bisa dipilih. Nah, karena saya mencontohkan untuk membuat seperti yang sudah beredar di pasaran seperti Bardi gitu ya, ada Sonoff gitu. Jadi basicnya ESP8265 kalau nggak salah, dan GPIO nya cuma 1 atau 2 yang keluar untuk mengaktifasi satu relay. Jadi saya desainkan untuk kita bisa menghidupkan dan mematikan lampu dulu dari jarak jauh, minimal memakai relay seperti itu. Oke, kita akan coba menghidupkan LED menggunakan ESP01 seperti itu. Coding nanti saya sertakan di link deskripsi.
Baik, sudah saya coding tadi ya. Ini harus dilepas dulu jumpernya ya. Jadi menggunakan ini agak gampang lepasnya. Kalau menggunakan saklar bisa push button, bisa hanya saja harus dipencet lama seperti itu. Saklar juga boleh, lebih bagus. Oke, ini udah posisi ini. Nah, bisa dicoba menggunakan USB gitu, boleh di laptop langsung, cuma saya akan langsung coba menggunakan di yang saya punya seperti itu, di protoboard. Cuma saya harus cek dulu protoboardnya dia connect kemana gitu kan, apakah di pin, kita lihat pin IO2, LED built-innya di IO2 gitu, apakah dia di IO2 apa di mana. Oke, ini nah kalau protoboard saya ini tidak perlu menggunakan catu daya tambahan lagi, karena saya udah include di sini, jadi tidak perlu pusing-pusing mencari catu daya lagi. Oke, nah ini nggak boleh kebalik. Cek, kita cek lagi. Oke, sudah benar ya. Oke, nah, walaupun ini kelemahan dari protoboard ini belum ada labelingnya, mungkin kalau versi PCB nanti saya buatkan lebar labeling. Oke, kita coba ya, kita tes hardware dulu apakah lampunya bisa berkedip sesuai dengan coding yang kita buat. Oke, saya matikan lampu. Nah, seperti itu. Jadi LED-nya sudah mau menyala, tapi kenapa flip-flop? Nah, ini sebenarnya sudah di port GPIO2, hanya saja ini aktifnya kebalikan gitu ya. Ini aktif high-nya, ini aktif low kalau yang di sini biasanya, makanya dia kebalikan, ada yang nyala, ada yang mati. Jadi intinya hardware yang kita siapkan sudah siap menerima program-program selanjutnya, yaitu di layar 2 bagaimana kita mengkoneksikan melalui WiFi. Jadi ada mode STA atau mode access point seperti itu. Jadi kalau ini sudah selesai, selamat. Nah, kita nanti kalian siapkan untuk HP sebagai tethering atau WiFi di rumah Anda seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan diisi aja di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian video untuk persiapan hardware layar 1 dari IoT Konsep hari ini. Terima kasih sudah menonton.